Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita kembali bersaat teduh, menghampiri Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepanjang hari ini, biar Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita awali dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan, untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan, kami bisa ternyak sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, mampukan kami melakukan aktivitas kami. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami supaya firman-Mu memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini sesuai dengan tema kita di bulan ini, memproklamirkan atau memberitakan Kristus sebagai bangsa-bangsa. Dan pagi ini temanya adalah bangsa-bangsa menyembah Sang Anak Domba. Nah, seperti dikatakan dalam pembacaan kita pagi hari ini, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak tidak terhitung banyaknya. Berarti itu banyak banget ya kan? Banyak banget. Karena dikatakan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Seperti apa kira-kira itu? Saya pernah memikirkan, membayangkan apakah itu berkumpul di suatu lapangan, di suatu tempat seperti konser begitu ya. Tapi dari segala bangsa, di manakah gerangan gitu kan? Bangsa Indonesia mungkin kumpul di satu Senayan, setelah Senayan atau Senayan ya nggak cukup juga kali ya. Tapi ini berkumpul dari segala bangsa, suku dan bahasa. Nah, pernah nggak saudara pikirkan kira-kira bagaimana itu berkumpulnya? Ya, saya sempat berpikir kemungkinan itu bisa berkumpul di YouTube, di Facebook, atau di medsos yang lain, atau mungkin ada nanti medsos lagi yang terbaru yang membuat orang bisa sambil saling melihat itu ya, saling berkomunikasi. Tapi mungkin bisa kita sedikit review ya. Dulu waktu COVID kita nggak boleh keluar, nggak bisa buat apa-apa gitu. Kemudian berkembang pemikiran, ya kita tahu-taunya kita nggak boleh ketemu, nggak boleh beribadah, tapi kita akhirnya beribadah di Zoom gitu kan. Nah, Zoom itu ada kapasitasnya ya kan. Nah, mungkinkah ada Zoom nanti yang mungkin bisa memuat ya miliaran orang gitu kan. Saya berpikir karena dikatakan di sini sesungguhnya. Nah, karena dikatakan di sini sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Iya kan? Nah, kemungkinan ya mungkin di Zoom kali ya, tapi ini baru pemikiran saya, apa benar apa tidak nanti kita lihat ke depannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang bangsa-bangsa menyembah Sang Anak, ada 3 poin yang kita mau renungkan di sini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah itu punya misi ke dunia ini, yaitu untuk membawa keselamatan. Tetapi bukan hanya membawa keselamatan, tetapi juga membawa misi mempersiapkan penyembahan global bagi anak domba. Penyembahan global. Global itu kata biasa, kata yang umum, bukan kata-kata yang perlu ditakutkan ya, elit global gitu ya, atau apa yang global lah. Nah, itu yang umum. Global itu berarti semua bangsa, segala bangsa, semua bangsa di muka bumi ini gitu. Nah,
Tadi saya katakan ada 3 poin. Yang pertama, tujuan akhir misi Allah adalah penyembahan global. Nah, dalam Mazmur 86 ayat 9, intinya dikatakan kurang lebih seperti ini: semua bangsa akan datang dan menyembah di hadapan Tuhan. Semua bangsa akan datang dan menyembah di hadapan Tuhan. Nah, itu menguatkan apa yang tadi kita baca di Wahyu pasal yang ke-7 ini ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, bagaimana mungkin, kapan, di mana, gitu, seperti apa. Nah, oleh karena itu, ya itu tadi saya menyampaikan pemikiran saya, kemungkinannya ya seperti itu, mungkin di Zoom gitu ya kan. Nah, yang kedua, Kristus menebus segala bangsa. Ya, ini sudah pasti ya. Memang Yesus datang ke dalam dunia, mati, rela disalibkan untuk menebus bukan hanya suku bangsa, bukan hanya satu bangsa, tapi semua bangsa, segala bangsa yang ada di bumi ini ya. Nah, dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 9, intinya darahnya menebus orang dari setiap suku dan bahasa. Nah, sekali lagi, darah Yesus itu menebus setiap suku, bangsa, semua bangsa-bangsa di bumi. Nah, tentu bagi mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja bertumbuh untuk menyembah bersama bangsa-bangsa. Gereja bertumbuh untuk menyembah bersama bangsa-bangsa. Jadi tadi saya katakan kita Indonesia, tetangga kita yang paling dekat, Malaysia, Filipina dan seterusnya, ada negara di Afrika, Australia, benua Amerika gitu ya. Nah, suatu saat bisa kita bayangkan nggak itu semua bangsa-bangsa itu akan menyembah Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin kita nggak kepikiran ya. Kita mendengar seperti negara-negara Arab lah, katakan begitu ya. Seperti Iran, Irak, yang mungkin kita tidak berpikir bahwa di sana ada anak-anak Tuhan gitu ya. Tapi ya sekarang kita bisa gampang mencari informasi. Ya ada aja YouTuber yang memberitakan seperti contohnya 10 negara M yang banyak beralih ke agama yang baru. Nah, dalam hal ini agama Kristen gitu ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita akan melihat ada gereja-gereja. Ternyata ada petobat-petobat baru. Yang kita pikir negara itu mungkin tidak ada Kristen, tidak ada gereja, ada. Ya, kita sudah banyak lihat ya di YouTube seperti Mesir ya, Arab juga ada anak-anak Tuhan di sana. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan penggenapan dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Yang mana dikatakan di situ bahwa setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wow, ini luar biasa saudaraku ya. Saudara pernah nggak kepikiran bahwa yang kita pikir satu suku atau satu bangsa tidak akan tahu, tidak akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Gitu ya. Kalau di bangsa kita berbicara tentang suku apa di bangsa kita yang kelihatannya tidak mungkin. Dalam Alkitab tidak ada kata suku ini ya. Oh, karena suku yang ini itu nggak Kristen, bukan penerima Yesus, bukan. Nah, tidak bicara seperti itu, tetapi setiap orang punya kesempatan terbuka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apapun sukunya, latar belakangnya, saudara berhak menerima keselamatan. Itu berarti Anda akan menjadi penyembah Kristus, penyembah Sang Anak Domba itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi pada akhirnya akan digenapi Filipi 2 ayat 10 dan 11, bahwa setiap lidah mengaku, setiap mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Saya akhiri dengan pernyataan dari seorang penginjil yang namanya Jim Elliot, ya, seorang misionaris muda yang menyerahkan hidupnya untuk menjangkau suku Huaroni di Ekuador. Ia gugur sebagai martir, namun kematiannya membuka jalan bagi keselamatan satu suku di bangsa itu. Nah, ia pernah berkata seperti ini, saudaraku, ia bukan orang bodoh yang menyerahkan apa yang tidak dapat dipertahankannya untuk memperoleh apa yang tidak dapat hilang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kini banyak orang suku Huarani menjadi pengikut Kristus. Ini membuktikan bahwa penyembahan kepada Sang Anak Domba melampaui batas bangsa. Nah, jadi kita tidak terpikir kali ya, atau tidak mungkin ini suku di Ekuador bisa dijangkau, bisa diselamatkan, bisa menyembah Tuhan. Ternyata bisa, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita punya kerinduan, kemauan untuk beritakan Injil, itu pasti bisa terjadi. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Kiranya firman-Mu memberkati setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, berkati kami. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berduka Engkau hiburkan. Yang punya pergumulan persoalan apapun, Tuhan, Engkau berikan jawaban-jawaban keluar sehingga kami muncul sebagai pemenang. Terlebih lagi Tuhan, jika kami masih terikat atau mungkin masih sering lupa akan Tuhan, lalai akan kebenaran firman Tuhan, ampuni kami, dan kami bertekad untuk melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami, sampai akhirnya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Sekali lagi Tuhan, tolong kami, Tuhan berkati kami, biarlah semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan ditinggikan dan Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Shalom, selamat pagi untuk kita semua.